Assalamualaikum semuanya. Ini video walkthrough pattern, bukan tutorial, oke? Jadi aku bakal ngejelasin pattern yang aku bikin, cara bikinnya kayak gimana, atau cara baca pattern yang mungkin. Oh ya, sebelumnya tolong like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka knitting juga, biar sama-sama belajar. Oke, kasih. Jadi di sini aku udah ada laptop sleeve-nya. Ini aku laptopnya pakai. Tapi sleeve-nya tuh kira-kira kayak gini. Kalian bakal bikin dua sisi, jadi depan sama belakang tuh terpisah, nanti ujungnya dijahit dan diakhiri sama I-cord. Ini yang atasnya, ini I-cord. Karena cable yang di sini, terutama yang di tengah, kalian harus bikin cable setiap 2 row. Makanya aku saranin kalian belajar dulu basic cable, cara baca basic cable, terutama yang braid. Untuk linknya aku bakal taruh di description box. Itu harganya 10.000 karena itu cuma chart biasa doang. Tapi kalau misalnya kalian pengen gratis, kalian bisa pergi ke YouTube aku yang tutorial untuk basic cable. Nanti kalian bisa temuin ada voucher di sana untuk 100% diskon. Kalau itu udah lancar, kesini jadinya nggak asing. Terus untuk constructionnya kayak tadi aku bilang, jadi kalian bakal bikin dua ini, depan belakang itu terpisah. Nanti kalian bakal jahit di pinggirannya, kanan dan kiri, sama di bawah juga. Sebenarnya kalian bisa aja sebelum jahit ditambahin kain juga sih dalamnya kalau kalian mau. Terus laptop sleeve ini ada 3 size, ada yang 13 inci, 15 inci, sama 17 inci. Jadi tergantung laptop kalian bisa pakai pattern. Terus kalian juga bisa modifikasi sendiri. Kalau misalnya kalian pengen bikin sleeve untuk iPad, itu tinggal dikurangin beberapa stitch yang ada di tengah. Terus ukuran benangnya kalian wajib pakai ukuran 4 atau medium atau worsted. Ini habis waktu itu sekitar 100 gram atau 200 meter. Tapi masih ada sisa kok, jadi belinya segitu aja minimal untuk semua ukuran. Lalu untuk needle yang dipakai itu cuma circular needle biasa yang 40 cm, ukurannya yang 4,5 mm. Nah, setelah dari situ kalian harus bikin gauge swatch dulu. Jadi kalian cobain dulu knit biasa. Kalau misalnya dalam 10 cm udah ada 18 stitches, berarti udah oke. Tapi kalau misalnya kurang atau kelebihan, bisa jadi nanti sleeve-nya akan kebesaran atau kekecilan. Cuman aku nggak bakal terlalu worry untuk kekecilan, karena cable itu sangat stretchy ya, jadi sebenarnya bakal cukup-cukup aja. Karena kan kalau sleeve emang lebih enak ketat ya dia. Jadi diusahakan gauge-nya mirip. Jadi kalian tes dulu, terus tesnya juga di blocking dulu, terus dikeringin dulu, baru dihitung. Jangan setelah dibikin langsung dihitung, karena ini cable sebelum dan setelah di blocking itu bakal berbeda banget hasilnya. Oke, terus karena di sini aku nggak bikin tutorial, tapi yang aku bikin adalah potongan-potongan kayak misalnya kalian bingung untuk menjahitnya atau bikin I-cordnya kayak gimana, atau pinggirannya supaya rapih kayak gimana, itu aku ada tutorial-tutorialnya. Pokoknya video-video yang relevan untuk bikin sleeve ini aku masukin juga ke patternnya. Kesopan ngebelakangin. Sebenarnya itu doang untuk panduan untuk bikinnya. Cuman di sini aku bakal tunjukin mungkin cara baca cable-nya, potongan aja karena di sini ada beberapa jenis cable. Nanti ke timestamp aja untuk langsung ke tutorial baca cable-nya. Terus yang harus diingat lagi adalah kalian wajib blocking, jangan di skip blockingnya ya. Tadi bikin gauge swatch harus di blocking dulu. Terus pas udah selesai bikin panel depan dan panel belakang udah selesai, sebelum kalian jahit, kalian blocking dulu. Jadi direndam dulu, dicuci dulu supaya si cable-nya ini ngeset. Karena kalian bisa lihat ada perbedaan yang sangat signifikan dari sebelum blocking dan setelah blocking. Ini aku bakal tunjukin. Jadi sebelum blocking waktu itu aku dapat 19 cm, 19,5 cm. Terus aku setelah blocking itu dapat sekitar 20, 21, 21,5 cm. Jadi kayak melebarnya tuh lumayan gitu. Pokoknya jangan sampai di skip. Terus kalau misalnya kalian perhatiin juga, tampilan dari si cable-nya juga berbeda. Pas sebelum di blocking itu lebih rapat, stitchesnya bisa jadi tension kalian masih belum benar. Kayak yang aku di sini juga masih kelihatan nih ada yang belum rapi. Tapi setelah di blocking dia bakal ngeset jadi lebih rapi pokoknya. Terus untuk step blocking yang aku lakuin itu aku cuman siapin dulu air biasa, pokoknya nggak panas, nggak dingin. Aku tambahin sabun untuk wool karena ini ada campuran woolnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada, kalian bisa ganti ke sabun sampo bagi kalau nggak salah, itu harusnya juga bagus untuk bahan-bahan yang natural. Terus panelnya aku masukin, aku rendam selama 15 menit. Terus kalau udah selesai, kita siapin handuk, terus kita peras si rajutannya, tapi perasnya juga pelan-pelan, jangan dipelintir. Cara peras yang lain adalah dengan cara digulung ke dalam handuk. Terus nanti mungkin 2 kali, 3 kali udah cukup. Cuman aku di sini cuma punya 1 handuk, jadi aku cuma 2 kali aja ngelakuinnya. Terus udah kayak gitu, kalian taruh di handuk tersebut di bagian yang kering ya.
Terus kalian pakai jarum pentul dan kalian sambil diukur itu ukurannya udah cocok apa belum sama kalian. Kalau misalnya masih terlalu kecil, pas-pasan banget, kalian bisa tarik lagi dan sambil ditusukin pakai jarum pentul. Soalnya blocking adalah salah satu kesempatan kita untuk menyesuaikan bentuk dari rajutan. Makanya blocking itu sangat penting. Apapun yang kalian bikin, sebenarnya blocking itu adalah kunci terakhirnya untuk bikin rajutan jadi sesuai apa yang kalian mau dan lebih rapih juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya blocking mat, itu lebih bagus lagi, soalnya si jarum yang kalian bisa pakai kan biasanya lebih banyak ya dibandingin jarum pentul. Cuman kalau aku nggak ada blocking mat, jadi aku pakainya ini. Lalu untuk penjahitan sebenarnya pakai metode banyak yang macam-macam, tapi yang aku lakuin di sini pakai crochet hook. Itu juga ada videonya, jadi kalian bisa cek langsung tutorial cara jahit menggunakan crochet hook. Itu sebenarnya slip stitch biasa sih. Nah oke, di sini karena aku bikin pattern dan chart sendiri, jadi aku sebenarnya pengen jual, tapi aku bakal tetap kasih voucher ke kalian. Kalian bisa pakai voucher ini untuk potongan 50.000. Oke, kenapa nggak gratis lagi? Soalnya sebenarnya aku pengen bikin komunitas knitting di Indonesia itu lebih mengapresiasi pekerjaan lagi. Soalnya kan kalau misalnya terus-terusan gratis tutorial, terus-terusan gratis pattern, nanti lama-lama jadi nggak ada harganya semuanya. Nanti kalau dijual juga jadi kayak berapa harganya gitu. Biar orang-orang yang jual pattern atau bahkan jual hasil yang udah jadinya, itu harganya juga jadi oke gitu. Jadi langsung aja ke cara baca singkat chartnya. Oke, untuk baca chart kita kan tinggal lihat keterangannya ya. Di sini kan kalau kotaknya kosong berarti knit, kalau kotaknya ada titiknya berarti purl. Terus ada 4 jenis cable. Yang pertama ada 2/2 right cable, lalu 2/2 left cable, lalu 2/1 right purl cable, lalu yang terakhir 2/1 left purl cable. Ini aku udah siapin ya biar gampang aja, biar langsung jadi ya. Yang pertama aku bakal ngelakuin 2/2 right cable, terus 2/2 left cable sesuai sama chart dan yang ada di keterangannya. Yang pertama dilakukan adalah 2/2 right cable. Keterangannya di sana, slip 2 stitches ke cable needle. Slip 2 stitches ke cable needle 1, 2, terus disuruh ditaruh di belakang. Taruh di belakang. Terus kita knit 2 dari cable sebelah kiri. Jadi knit biasa. Lalu kita knit 2 dari cable needle, jadi si cable needle kita kedepanin, baru kita knit. Nah, kayak gitu aja. Sekarang left, yang 2/2 left cable, disuruh slip 2 stitches ke cable needle 1, 2, terus taruh di depan, kita taruh begini aja, terus kita knit 2 dari needle sebelah kiri, 1, 2, lalu kita knit 2 dari cable needle. Kayak gitu deh. Jadi ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri. Lalu selanjutnya kita bakal ngelakuin yang ada purlnya ya. Yang ada purlnya ini 2/1, jadi artinya stitches yang kita bakal lakuin cable tuh cuman 3. Jadi 2 diapain, 1 diapain, makanya cuma 3. Nah, yang pertama itu simbolnya nunjukin kalau dia itu 2/1 left purl cable. 2/1 left purl cable itu slip 2 stitches ke cable needle, taruh di depan. Terus selanjutnya kita purl, berarti yarnnya kita kedepanin, terus kita purl biasa. Habis itu kita disuruh knit 2 dari cable needle. Jadi ini yarnnya udah aku kebelakangin, terus kita knit biasa deh. Nah, udah selesai. Terus lanjut, selanjutnya 2/1 right purl cable. Kita slip 1 cable needle, terus cable needle ditaruh di belakang, terus kita knit 2 dari needle sebelah kiri, 1, 2,
lalu kita purl. Lalu kita purl dari cable needle. Ini kedepanin. Nah. Udah deh, kayak gitu aja. Kita lanjut ke belakang kan, kita balikin. Nah, pas di belakang kita ikutin chartnya dari sebelah kiri, kebalikan dari yang tadi. Right side kita baca dari kanan, left side kita baca dari kiri. Terus semuanya dibalik ya. Yang pearl harus jadi knit, yang knit harus jadi pearl. Terus tenang aja, di wrong side itu nggak ada cable sama sekali, jadi di wrong side cuman ngikutin sebelumnya itu ngapain. Kalau baca chartnya ini, kita berarti knit, karena dibalik knit, terus knit lagi, terus knit lagi, terus kita purl 4 kali, 1, 2, 3, 4, lalu knit 3 kali, 1, 2, 3, purl 8 kali, lalu terakhir knit 2 kali. Begitu guys, jadi hasilnya kayak gitu ya.